Oke, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Dan kali ini Mimin mau membawakan alur cerita yang berjudul 19 Young Wife. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang suami yang harus merelakan istrinya berenak-enak bercocok tanam dengan laki lain. Ya, tentunya demi kebahagiaan dan kepuasan sang istri. Wah, pasti penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya gengs. Tapi sebelum masuk ke alur cerita ini, kamu harus tahu dulu kalau video ini banyak mengandung adegan bercocok tanam, pertukaran jigong, dan mantap-mantap tahu sendiri dong. Nah, jangan lupa subscribe dan like juga supaya Mimin semakin semangat dalam membuat film-film selanjutnya. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang enak-enak. Wah, pokoknya mantep deh ya. Baru awal-awal aja udah dikasih yang enak-enak. Dimana wanita yang bernama Yoo Jung Lee dan si pria yang bernama Hae Il scene berganti di saat Yoo Jung Lee yang sedang mempersiapkan makanan. Dan setelah makanan itu sudah siap, datanglah suaminya Yoo Jung Lee yang bernama Yeon. Mereka ini adalah pengantin baru ya gengs, dan tentunya masih menikmati bulan madunya. Adegan Yoo Jung Lee dan Hae Il di awal film tadi nanti akan terjawab di pertengahan film. Setelah mereka makan, entah mengapa Yoo Jung Lee memberi obat kepada suaminya. Dan setelah itu, Yeon pun pergi bekerja, sementara Yoo Jung Lee membersihkan rumah. Di malam harinya, di saat Yeon habis bekerja, dia pun disambut oleh sang istri. Di situ, Yeon sedang mabuk, dan dia ingin pergi ke toilet dengan terburu-buru. Dan ternyata Yeon sedang muntah-muntah. Yoo Jung Lee yang melihat suaminya sedang sakit, akhirnya mencoba menenangkannya. Dan sepertinya ada yang masuk angin ya guys. Skin berganti kepada Yoo Jung Lee yang sedang membantu pekerjaan suaminya. Ya karena dia tahu suaminya sedang tidak enak badan, jadi Yeon hanya disuruh untuk duduk dan beristirahat di sofa. Dan Yoo Jung Lee yang menyelesaikan pekerjaan Yeon. Istri yang sangat baik ya gengs. Yoo Jung yang melihat kondisi suaminya pun hanya bisa bersedih dan memberi semangat kepada suaminya. Dan mereka pun saling berpelukan. Keesokan harinya, terlihat Yoo Jung Lee yang sedang melakukan rutinitas paginya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Tiba-tiba suaminya dengan sangat terburu-buru pergi ke kantor. Yoo Jung Lee pun mengajak suaminya untuk sarapan dahulu. Namun sepertinya Yeon sedang terburu-buru karena bosnya sudah memanggil. Karena ada hal yang sangat penting di kantornya. Sebagai istri yang baik, Yoo Jung Lee memaklumi hal tersebut. Di saat Yoo Jung Lee lagi beres-beres, tiba-tiba smartphone-nya berdering. Yeon yang tadinya berangkat pagi-pagi dengan terburu-buru, ternyata ada berkas yang ketinggalan. Dan dia meminta kepada istrinya untuk mengantarnya ke kantornya. Sesampainya Yoo Jung di kantor, dia pun menunggu suaminya, dan dia pun dihampiri oleh suaminya. Yeon sangat senang dengan kedatangan istrinya, dan dia pun langsung memeluk kepada istrinya dan mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Di saat mereka berdua sedang bermesra-mesraan, ternyata ada Hae Il yang sedang mengintipnya. Awas, nanti kamu iri loh Hae Il. Hae Il adalah atasan dari Yeon. Dan juga ternyata dia adalah mantan dari Yoo Jung Lee. Setelah Yoo Jung Lee pulang, Hae Il pun mendekatkan Yeon. Dan dia memperingatkan bahwa merokok itu dapat mengganggu kesehatan. Di situ mereka pun ngobrol-ngobrol bersama. Pada malam harinya, Hae Il yang sedang sendirian, dia pun masih membayangkan dan memikirkan kejadian tadi siang. Hae Il yang terbayang-bayang dengan Yoo Jung Lee yang waktu dulu meninggalkannya, berniat untuk mendekatkan dirinya kepada Yoo Jung Lee.
Rupanya anak buah mau dimakan juga ya. Scene pun berganti. Hail yang ingin mendekati istrinya berniat untuk main ke rumah Yeon. Mendengar hal tersebut, Yeon menelpon istrinya dan memberitahu istrinya bahwa nanti bosnya akan datang dan harus menyiapkan makanan. Scene pun berganti. Di saat mereka berdua datang ke rumah Yeon, mereka pun disambut oleh istrinya. Di sini, Yoo Jung-i baru tahu ternyata bos dari suaminya itu adalah mantannya. Tetapi Yoo Jung-i pura-pura tidak tahu agar suaminya tidak curiga. Ya, biar nggak ketahuan sama suaminya, mereka pura-pura nggak kenal. Kemudian mereka bertiga pun masuk dan duduk bersama di ruang tamu. Yoo Jung-i pun langsung mempersilahkan Hail untuk menyicipi makanannya. Dengan sigap, Hail pun langsung menuangkan makanan ke gelas mereka. Lalu, mereka pun langsung bersulang. Karena ada sesuatu hal di dalam, Yoo Jung-i izin dan pamit sebentar. Dan ketika Yeon hendak mengikutinya, dia ditahan oleh bosnya untuk memberikan sedikit minuman. Dia menuangkan minuman agar dia dapat memberikan sesuatu. Tahu dong apa yang mau diberikan? Kita lihat ya. Dan ternyata yang diberikan adalah obat tidur. Dia memasukkannya kepada minuman Yeon. Dan Yeon ketika kembali, dia tanpa sadar menghabiskan minuman itu. Beberapa saat kemudian, Yoo Jung-i yang ada di samping Yeon, dia mencoba untuk membangunkan suaminya. Tetapi entah mengapa, si Yeon ini tidak sadar-sadar dan tidak bangun juga. Ya, mungkin ini adalah taktik dari Hail untuk bisa mendekati Yoo Jung-i lagi. Ternyata obat tidur yang dikasih kepada suaminya benar-benar mujarab ya gengs. Luar biasa khasiatnya. Melihat keadaan suaminya Yoo Jung-i yang sedang tertidur pulas, Hail pun tidak menyanyiakan hal tersebut. Dan dia membicarakan tentang perasaannya kepada Yoo Jung-i. Karena sekarang Yoo Jung-i sudah punya suami, jadi dia hanya bisa Hail untuk melupakan masa lalunya bersama Yoo Jung-i. Tak puas mendengar jawaban Yoo Jung-i, Hail yang mengetahui kekurangan dari suaminya mengatakan bahwa suaminya tidak bisa diharapkan, apalagi untuk masa depannya. Karena suami Yoo Jung-i itu sangat letoy untuk bermain di ranjang. Itu sebabnya suami Yoo Jung-i pernah diceraikan oleh istri pertamanya. Wah, ini sih benar-benar niat banget ya untuk merusak rumah tangga orang ya gengs. Mendengar semua itu, Yoo Jung-i yang memang belum pernah dijamah oleh suaminya pun menjadi luluh dan mendapatkan jawaban kenapa suaminya selama ini tidak pernah mengenakan dirinya di ranjang. Sedangkan Hail yang mengetahui kebutuhan Yoo Jung-i yang belum pernah dijamah oleh suaminya mengajak Yoo Jung-i untuk berenak-enak dengannya. Nah kan, luar biasa taktiknya. Yoo Jung-i yang memang membutuhkan hal tersebut menerima ajakan dari bos suaminya itu. Dan mereka pun langsung ke kamar Yoo Jung-i. Kemudian bercocok tanam sudah pasti terjadi. Betul saudara-saudara? Keesokan paginya, Hail yang bersama dengan Yeon, Hail yang sangat niat untuk mendapatkan Yoo Jung-i mengatakan bahwa istrinya itu tidak pantas untuk Yeon. Dia juga mengatakan bahwa semalam Yoo Jung-i sudah dicocok tanam olehnya. Dengan bangganya dia mengatakannya sob. Dan tentunya Yeon pun tentu merasa galau tingkat dewa. Malam harinya, setelah pulang kerja, Yeon menghampiri istrinya yang sedang masak di dapur. Yeon pun menanyakan kepada Yoo Jung-i, apakah benar dia pernah main belakang dengan bosnya? Yoo Jung-i yang merasa bersalah terpaksa harus menjawab dengan jujur. Yang tentunya, jawaban tersebut membuat Yeon bersedih. Di sini, Yoo Jung-i pun teringat dengan apa yang pernah dilakukannya dulu. Suatu ketika, di saat Yoo Jung-i dan Yeon sedang duduk bersama, tiba-tiba telepon Yoo Jung-i berdering. Setelah mengangkat telepon itu, Yeon pun menanyakan, siapa yang telepon barusan? Dengan sedikit berbohong, Yoo Jung-i pun mengatakan bahwa itu telepon dari temannya.
Tapi kamu tahu dong, itu sebenarnya telepon dari siapa? Tak selang berapa lama, Yu Jung-i pun mendapatkan SMS, atau sekarang sih WhatsApp mungkin ya, bahwa dia ada di luar. Karena dia tak ingin suaminya tahu, Yu Jung-i pun pamit keluar sebentar. Lalu, Yu Jung-i menemui Ha-il yang berada di rumahnya. Di situ Yu Jung-i memarahi Ha-il dan menyuruhnya untuk tidak mengganggunya lagi. Apalagi statusnya dia sekarang sudah berumah tangga. Setelah itu, Yu Jung-i pun pergi meninggalkan Ha-il. Scene pun berganti kepada Yu Jung-i yang sedang duduk. Tiba-tiba, dia dihampiri oleh suaminya. Menyadari dirinya tidak sempurna dan mungkin tidak bisa ngaceng, dia pun mengizinkan istrinya untuk bermantap-mantap dengan bosnya. Yu Jung-i yang mendengar hal tersebut sebenarnya tidak tega dengan suaminya. Tak lama kemudian, Yu Jung-i pun menelpon Ha-il dan mengatakan bahwa suaminya sudah mengizinkan dia untuk bermantap-mantap dengan dirinya. Dan di akhir film diperlihatkan Yu Jung-i dan Ha-il berada di mobil. Karena mereka sudah mendapatkan izin dari Yeon, lalu mereka pun pergi. Yang kemudian tanpa basa-basi busuk, si Ha-il pun langsung menggrepe-grepe Yu Jung-i. Dan terjadilah permantapan duniawi. Dan film pun tamat. Oke gengs, jadi begitulah alur cerita dari film tadi. Gimana ceritanya? Semoga paham dengan jalur ceritanya ya. Ya, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik dari film tadi ya gengs. Walaupun ya mungkin nggak ada sih. Oke, jika ada yang mau request film silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, Om juga minta bantuannya ya untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi film-film terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri dulu. See you to the next video.